Afif Nasution, kemudian Forkopimda Pak Dan Komal, Pak Dan Ramil Blawan yang mewakili Pak Dandim, Pak Ustadz mewakili Tokoh Agama, kemudian yang mewakili Kabid Lapor Polda Sumut, yang mewakili Kepala BNN, yang mewakili Kepala Kepolisian Kota Besar Medan, para PJU, Polres, personil Polres, Polsek, dan teman-teman media yang saya cintai dan sila. Hari ini hari Kamis 6 Juli 2023 kita bertemu kembali. Mohon izin Pak Wali dan para undangan, kami Polres Pelabuhan Belawan berhasil melakukan penangkapan terhadap 26 orang, 23 orang laki-laki, 3 orang wanita, 3 orang residivis. Kami jelaskan dan kami paparkan yang di depan Bapak Ibu para undangan, ini para tersangka sudah kami lakukan proses. Yang pertama terkait kasus-kasus viral. Jadi atas perintah Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda bahwa program presisi, prediktif, responsibilitas dan transformasi keadilan. Responsibilitas yaitu kami Polres Pelabuhan Belawan pada saat masyarakat melaporkan ataupun memvideokan kasus-kasus viral, kami langsung respon dan gerak cepat. Tentunya ini dengan semboyan Pak Wali Kota, ya, kolaborasi dan gerak cepat. Terima kasih Pak Wali, kami termotivasi. Kasus begal dan tersangka curanmor yang di wilayah hukum Polsek Belawan dan Polsek Medan Labuan, ya, berdiri tersangka. Ada 4 yang di wilayah hukum Polsek Medan Labuan begal dan kemudian kemarin melakukan aksi curanmor dengan cara memasuki rumah masyarakat. Kemudian di video kita lihat mereka dengan cepat menendang stang terbuka, kemudian digeser, ada yang menampung. Nah, ini ada 4 orang yang sudah kita amankan. Terima kasih Pak Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuan. Tepuk tangan dulu untuk keberhasilan ini. Karena dalam waktu cepat, mohon izin Pak Wali, saya perintahkan 1 kali 24 jam harus segera tertangkap. Dan alhamdulillah mereka sudah tertangkap dan kita berikan tindakan tegas dan terukur. Jadi kami ingatkan para pelaku dan masyarakat, apabila ada yang melakukan tindak pidana kejahatan, ya, terhadap masyarakat, kami tidak ragu-ragu. Kami akan berikan tindakan tegas dan terukur, bila perlu tembak mati. Ya, karena kalau kita biarkan ini menjadi penyakit bagi orang-orang lain. Jadi kami juga mohon dukungan dan mohon doa dari Pak Ustadz. Dari hasil pengembangan bahwa para pelaku ini ada yang pernah dilakukan mereka aksi kejahatannya, baik itu curanmor ataupun kejahatan jalan lainnya, begal dan lain-lain. Ada 10 titik, ada 10 laporan polisi. Nah, alhamdulillah yang ke-11 ini kami tangkap. Ya, mereka ini rata-rata penduduk dari wilayah Mandala, ya, wilayah Medan, yang bermain di sini dan kemudian kita amankan dan ditangkap di Indrapura Asahan. Jadi nggak gampang memang rekan-rekan media. Setelah ada kasus viral, pasti para pelaku tahu. Mereka melihat media sosial, mereka kabur. Nah, mereka tertangkap di Indrapura Asahan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan yang sudah gigih. Memang saya perintahkan, mohon izin Pak Wali, sebelum tertangkap kalian jangan pulang. Nah, itu. Jadi terima kasih ya Pak Kanit dan Pak Kasat. Ini ada 10 lokasi yang dilakukan mereka. Yang pertama di Indomaret Ring Road, di Indomaret Wasan, kemudian di Jalan Belangai Anda, di dekat Pajak Tembung, di dekat Rumah Sakit Tembung, di Indomaret Ledda Sujono, di depan Dosmir Sukadono, di Kedai Nasi Jalan Budi Laksara, di Masjid samping Jalan Budi Laksara, di Jalan Gagak Hitam, ya, di daerah Sunggal. Nah, ini rata-rata di wilayah Medan, belum ada di tempat kita ya. Nah, ini baru main di Medan Labuan, kami ambil nih ya. Jadi jangan coba-coba main di tempat wilayah kami ya. Pasti kami selesaikan ya. Terima kasih ya untuk Polsek Medan Labuan dan Pak Kasar Sin. Ya, silakan duduk. Kemudian yang berikutnya barang buktinya ada kelewang.
dan celurit ya. Ada barang bukti lainnya, mohon izin nggak bisa saya pegang. Jadi ini mereka lakukan dengan modus mereka ini mencari sasaran. Jadi kalau ada misalnya orang yang keliling malam-malam atau subuh naik sepeda motor, mereka tidak segan-segan memepet, kemudian ditendang, kemudian dicelurit, kemudian diambil barang-barangnya ya. Dua pelaku ini adalah residivis ya, yang pernah melakukan kasus pencurian dan kekerasan juga atau begal ya, di angkot ya. Ini sudah 2 kali, kemudian ini temannya ya, pelaku pencurian kekerasan juga sudah kita amankan. Ini ya, melawan ya, dan sudah kita berikan tindakan tegas dan terukur ya. Ya, silakan dulu. Yang orang dan anak yang merupakan atensi dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumut. Tadinya kami kewalahan mencari para pelaku karena memang setelah adanya perintah ini banyak yang melarikan diri. Namun alhamdulillah Pak Kasarsim dengan Kanit PP Asa ini seorang polwan mendapatkan 2 tersangka ya, atas nama W wanita, silakan berdiri. Jadi ibu ini mencari korban perempuan khususnya yang mereka mau bekerja di luar negeri dengan mengurus paspor, diiming-iming akan bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Kemudian setelah itu ibu ini dengan suaminya ya, silakan berdiri. Nah, ini suami istri. Motifnya adalah mencari orang yang mau bekerja ke luar negeri. Nah, mereka ini kemarin menempatkan pekerja-pekerja ini menjadi pekerja imigran. Ya, kemarin ditangkap di Perjuangan, warganya dari Sicanang. Jadi korbannya menitip Pak Wali dari Belawan, pelakunya ini dari Sumatera Barat dan Palembang. Ya, jadi mereka ini asalnya bukan dari tempat kita, mereka mencari di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Ya. Ya. Pak Wali, mohon izin para pimpinan, saya menjelaskan sedikit. Jadi kronologis cara bertindak mereka adalah dengan membuat lowongan kerja di Malaysia dengan gaji tinggi melalui Facebook. Kemudian korbannya menghubungi Facebook tersebut melalui Messenger dan diberikanlah nomornya atas nama W ini, pelaku. Kemudian dihubungi, kemudian syarat-syaratnya dia langsung mendatangi korban. Jadi begitu ada perkenalan, ada hubungan Messenger, langsung kedua pelaku langsung mendatangi korban tersebut dengan menunjukkan bahwasanya dia adalah merupakan dari agen secara resmi dari Jakarta oleh kedua pelaku ini untuk ditampung dan akan diberangkatkan ke Malaysia. Nah, setelah itu kami langsung turun ke lokasi dan kami memang temukan di tempat penampungan di kos-kosan di Medan Perjuangan, mendapatkan mereka bertiga termasuk korban. Kemudian kita dalami bahwasanya cara dia adalah dengan cara Facebook yang tadi saya jelaskan dan menjerat dengan apabila dengan alasan apapun seorang calon pekerja imigran tidak jadi berangkat, maka akan denda 25 juta rupiah ditandatangani. Kemudian mereka menjebaknya dengan memberikan uang sebesar 900.000 sebagai uang pertinggal supaya ada ditinggalkan di keluarganya untuk berangkat ke Malaysia, sehingga korban ini merasa terikat. Demikian pimpinan, demikian komandan. Pelaku geng motor diantaranya 7. Ini ulangi, kami tetapkan dari 15 ini ada 7 tersangka, terdiri dari 4 anak di bawah umur, 3 dewasa. Ya, yang dewasa berdiri. Jadi mohon maaf tidak bisa kami tampilkan semua karena anak di bawah umur itu dilarang, mohon izin. Nah, mereka ini Pak Wali kemarin kita cukup maraton memeriksanya, mempunyai komunitas sepeda motor ISMI. Insieme, bahasa Itali, artinya kebersamaan. Kebetulan kami langsung kemarin interogasi dan sudah melakukan rekonstruksi. Jadi mereka ini mempunyai bendera, artinya kuning ini
Istana Maimun, Medan, hitam aspal, putih suci menurut mereka. Nah, kemudian mereka juga Kemudian mereka juga punya seragam. Dan mereka ini dilantik mempunyai komunitas dan latihan semi alam militer kemarin yang di Hamparan Perak di PTPN 2 Kebun Tebu, ya. Ini benderanya nih. Jadi kalau di dalam HP-nya, kebetulan kami sudah bongkar HP-nya, ya. Kegiatan latihan-latihan mereka selalu dengan ada bendera, kemudian ada kostum-kostum, kemudian dengan cara-cara semi alam militer, dipukul, kemudian disuruh push up, kemudian tengah malam mereka melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Nah, ini kemarin berhasil kami ungkap. Kenapa? Karena ternyata komunitas ini tujuannya adalah melakukan tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Ya. Jadi saat ini kami sudah melakukan proses penahanan, namun kami akan mencari kelompok-kelompok lain karena kelompok mereka ini punya musuh. Antara lain, menurut keterangan mereka pernah melakukan tawuran di Setiabudi, di Elpetia dengan kelompok SL, RKL, RNR, ya banyak lagi, mohon izin. Jadi ternyata pelaku-pelaku yang sering viral itu teman-teman itu punya klub. Nah, makanya kami sekarang atas izin Pak Wali Kota kemarin dengan nanti mungkin Pak Kasatpol PP, kami akan merazia tempat-tempat bengkel ataupun mungkin tempat-tempat warung atau kafe-kafe yang tidak punya izin. Karena setelah kami lakukan penyelidikan, mereka ini punya tempat kumpul-kumpul, ya. Nah, kemudian untuk pelaku-pelaku lainnya saat ini ada yang sedang kami cari kembangkan sebagai ketua kelompoknya. Silakan Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan. Foto yang beredar terjadi kegiatan semi alam militer di salah satu kebun di daerah Hamparan Perak. Berdasarkan itu perintah Pak Kapolres, kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 15 orang. Dari 15 orang itu 7 yang kita tetapkan tersangka, sisanya adalah korban. Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 76H junto pasal 87 dan atau 76C junto pasal 80 tentang perlindungan anak. Jadi pada mereka ini, Pak Wali mohon izin, adalah merekrut anak-anak di bawah umur untuk tujuan yang tidak pasti dengan tidak dilengkapi dengan asuransi keselamatan jiwa. Terima kasih. Izin, korban-korbannya itu adalah anak di bawah umur yang dilatih. Ketika dilatih semi alam militer, ada yang ditempeleng, ada yang dipukul, digebukin. Nah, itu kemarin kami galang untuk membuat laporan. Tadinya kami kesulitan karena tidak ada yang melapor. Tapi setelah kami kembangkan, perintah Bapak Kapolda cari semuanya. Nah, kemudian kami dapatkan dan kemudian sudah kami tetapkan dengan pasal setelah koordinasi dengan Komnas Anak. Nah, jadi kami memang agak hati-hati karena rata-rata yang direkrut mereka adalah anak-anak di bawah umur. Jadi sekarang memang mohon izin Pak Wali dan para undangan, modus-modus menggunakan anak di bawah umur sekarang sudah banyak, baik itu pelaku ataupun korban. Namun kami tidak mundur, kami selalu menggandeng Komnas Anak dan Komnas HAM. Demikian, silakan duduk. Masyarakat lewat, kemudian dipepet, kemudian hampir sama dengan begal, ya. Kemarin kita amankan ada sebanyak 4 orang tersangka, ya. Ya, silakan duduk. Mohon izin untuk mempercepat, saya langsung bacakan. Kemudian ada juga pelaku tawuran berdiri. Nah, mohon izin Pak Wali, kemarin saya mendapat informasi dari Kepling, ya Pak Camat, bahwa di wilayah Bagandeli, persisnya di belakang kami ini ada lempar-lemparan, ada yang menggunakan bom molotov dan lain-lain. Kelewang, ya, BB-nya ada. Nah. Ya, jadi ini motifnya adalah mereka menyerang seseorang dengan permasalahan jual beli sabu. Nah, ini juga kami sedang perang terhadap narkoba. Menurut keterangan mereka,
tersangka D mau membeli sabu kepada tersangka O, namun tersangka O mengatakan habis. Mereka nggak percaya, sehingga mereka melakukan penyerangan dan dibalas. Nah, ini kemarin sudah kami tes urin, hasilnya positif dan sudah diakui mereka. Nah, ternyata ini mereka sudah sering jual beli sabu. Ini langsung melakukan penikaman ke lehernya, sehingga kemarin si korban ini kena uratnya, kurang bisa melihat, dan sudah kami sarankan kemarin berobat ke Rumah Sakit Bayangkara. Kami bantu untuk observasi biar bisa sembuh karena dia masih pelajar. Nah, tersangka ini sudah beberapa kali melakukan kejahatan, tapi karena dianggap kurang waras dibiarkan. Nah, saat ini yang bersangkutan kami tahan dan kami sudah konseling ke Rumah Sakit Jiwa. Ternyata bisa makan, kemudian ngerti uang juga, Pak Wali. Jadi kami simpulkan waras. Ya, silakan duduk, Pak. Bisa duduk kan? Nah, waras, duduk. Nah, waras. Soalnya kalau nggak bisa duduk, berdiri lagi, Pak. Ya, duduk lagi. Sehat, Bapak sehat kan? Jawab dan mudahan tapi sehat ya. Khususnya Pak Wali, jadi memang suka dukanya kami 19 tersangka terdiri dari 16 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian barang bukti total sabu-sabu 132,84. Mohon izin berkenan nanti kita bisa memusnahkan ya Pak Wali. Kemudian pil ekstasi sebanyak 91 butir ekstasi dan total uang 3.671. Di antara mereka ini ada 3 perempuan, angkat tangan. Perempuan dikirain nggak bisa ditangkap, nah, jadi kami tidak ada pandang bulu, mau laki-laki mau perempuan tetap kami proses. Dan mereka ini saat ini sedang kami kembangkan, dan kemudian kami tetap akan perang terhadap narkoba. Dalam kesempatan ini kami Polres Pelabuhan Belawan mohon dukungan ya dari masyarakat. Apabila ya ada melihat mendengar peredaran narkoba, tolong segera dilaporkan kepada kami, dan tolong kami dibantu. Jangan seperti kemarin di lorong supir ya. Ini saya ingatkan, ini anggota saya melakukan penggerebekan, kemudian anggota saya dikepung ataupun dilempari. Nah, ini salah satu warga yang menurut kami tidak mau mendukung kegiatan kami. Untuk itu kami mohon, karena narkoba ini adalah musuh nasional yang merusak generasi bangsa kita. Banyak yang kami amankan ini, hampir 90% kita tes urin positif narkoba. Jadi artinya dampak yang paling ya tinggi di wilayah kami ini adalah dampak narkoba yang pelaku-pelaku menyebabkan kriminalitas. Masyarakat dan rekan-rekan media semuanya apabila mengetahui khususnya bandar narkoba, tolong dilaporkan kepada kami. Terima kasih. Silakan duduk. Serta yang hadir sama dengan persatuan kita, mewakili Kepala BNN Sumatera Utara, hadir bersama kita Om dan Tamal 1, bersama dengan kita juga hadir Pak Tujari, serta yang kita muliakan sekali tentunya kami pemerintah Kota Medan apresiasi kepada Bapak Kapolres Belawan, kepada Polres Pelabuhan Belawan yang sama kita ketahui, sama bisa kita lihat, kita rasakan gerakannya begitu masif, gerakannya begitu responsif seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi. Dan dari yang disampaikan Pak Kapolres tadi, 2 hal yang saya sangat sepakat, dan 2 hal yang mungkin kita semua tunggu-tunggu. Yang pertama, tadi Pak Kapolres menyampaikan tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan di wilayah hukum Polres Belawan ini akan ditindak tegas, ditindak secara terukur, Pak. Dan apabila masih sering terjadi, tadi saya dengar Pak Kapolres menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati, Pak. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini di wilayah Kota Medan, termasuk wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, karena kegiatan-kegiatan
yang meresahkan masyarakat ini sangat sudah mengganggu sekali kegiatan ekonomi yang ada di wilayah Kota Medan. Ini sebagian besar berada di wilayah Medan bagian utara, Pak, yang dimana di wilayah hukumnya ada di wilayah hukum Polres Labuan Belawan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi kita yang masif di wilayah hukum Polres Labuan Belawan ini memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tindakan-tindakan kriminalitas yang terjadi di wilayah Kota Medan, di wilayah hukum Polres Labuan Belawan ini harus ditindak setegas-tegasnya, Pak Kapolres. Kami akan support, kami akan dukung, karena ini bukan hal yang sekali dua kali, ini hal yang sudah berkali-kali. Dan saya diskusi dengan Pak Kejari, contoh Pak Kapolres yang Pak Kapolres jelaskan di depan tadi, bagi tersangka yang sudah melakukan kejadiannya tindakan kriminal berkali-kali seperti yang di Curanmor tadi, Pak, yang baju biru sebelah sana tadi ya. Tadi Pak Kapolres menjelaskan dia sudah 10 kali, yang ke-11 kalinya melakukan kejahatan di wilayah, baru sekali di wilayah Polres Labuan Belawan langsung kena tangkap, Pak. Tadi saya tanya Pak Kejari, kalau seperti itu biasanya hukumannya berapa tahun maksimal? Biasanya 6 tahun, Pak ya. Ini kalau udah sering Pak Kapolres, saya bilang karena yang lainnya di wilayah hukumnya Polrestabes Medan, Pak bisa dikolaborasikan, Pak, biar kalaupun nanti dihukum 5 tahun atau 6 tahun karena kejadiannya sudah berkali-kali, bisa dibebas tampung, Pak. Jadi ada 10 kali, lumayan, Pak. 10 kali 11 kali 6, 66. Lumayan, Pak, 66 tahun bisa dihukum, Pak. Ini biar kita sama-sama pahami efek yang tadi disampaikan Pak Kapolres. Mungkin pada saat kejadian, pada saat tindak kriminal, kejadian yang dilakukan ini akan memakan korban secara langsung, baik itu luka ataupun sampai dengan kehilangan nyawa. Tapi efek lebih besarnya sangat fantastis, Pak Kapolres. Kalau kejadian terus berulang, walaupun hanya korbannya hanya 1, 2, 3, 4 orang, tapi efek korban ekonomi. Sekarang saya juga pernah keliling malam-malam di sini, Pak, ngajak sama yang punya warung, takut, Pak, buka malam-malam. Nah, ini korban-korban juga sebenarnya Pak Kapolres, yang mungkin tidak terluka secara fisik, tidak merasakan apa yang pelaku-pelaku ini lakukan, tapi mereka merasakan efek kejahatan dari para pelaku ini. Jadi sangat setuju kami dengan apa yang sampai Pak Kapolres. Kalau memang bisa dihukum di lapangan secara setegas-tegasnya, ini sangat luar biasa. Tapi kalau yang sudah sering, Pak, dengan pelakuan yang sudah berkali-kali, dibebas tampungan aja, Pak. Ini mungkin kalau memang ada wilayah selain wilayah hukum Polres Labuan Belawan, bisa dikolaborasikan, dikomunikasikan dengan wilayah hukum yang mungkin para pelaku pernah melakukan kejahatan di lain tempat, Pak, biar bisa hukumannya bisa seberat-beratnya. Yang kedua tadi yang saya sangat apresiasi dan saya rasa kita semua setuju, yang Pak Kapolres menyatakan kita hari ini perang terhadap narkoba. Tadi Pak Kapolres juga menyampaikan semua di sini rata-rata 90% positif narkoba, pengguna narkoba, dan ini hal tadi saya sampaikan sama, Pak, narkoba ini mereka yang make, yang kena efek semua, Pak, mereka yang pakai, yang kena imbas dari pengguna narkoba ini satu Kota Medan, Pak, baik itu imbas kerugian akibat penggunaan, tindak-tindak kriminalnya, kerugian terhadap korban-korban sendiri apabila terjadi tindakan kejahatan, ataupun kerugian-kerugian pembangunan suatu wilayah, atau juga kerugian ekonomi di suatu wilayah. Ini sangat luar biasa. Kami
apresiasi yang disampaikan Pak Kapolres dan kami kepada masyarakat Kota Medan. Tadi Pak Kapolres sudah cerita sama saya di wilayah Kota Medan di kampung mana Pak? Di Bagandeli senangan sementara saja, tapi kalau ini nggak bisa kita hilangkan, percayalah wilayah yang di masyarakat yang membackup, masyarakat yang membantu para bandar, penjual narkoba, ini pasti ke depannya nanti akan tingkat pembangunannya akan rendah, tingkat kemiskinannya pasti nanti akan tinggi ke depannya. Jadi melalui perangkat pemerintah Kota Medan, tadi juga disampaikan Pak Kapolres di akhir tadi, kita sudah menyampaikan untuk posis kamling di seluruh lingkungan di Kota Medan ini harus terbentuk, Pak. Ini terima kasih Pak Kapolres yang mengingatkan kami, dengan kami follow up terus Pak sampai dengan jumlah pos kamling yang ada di Kota Medan harus sesuai dengan jumlah kepling yang ada di Kota Medan sebanyak 2001 kepala lingkungan Pak. Dan tentunya untuk Pak Ustadz kami mohon juga doa bantuan kepada masyarakat Pak untuk, karena tentunya apa yang disampaikan para tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, tentunya ini bisa juga sangat membantu Pak. Mohon izin Pak Wali, sebelum kami musnahkan, prosedurnya adalah dari lapor untuk melakukan pemeriksaan. Kami persilakan untuk dari lapor Polda. Kami akan terlebih dahulu melakukan tes apakah barang bukti ini memang benar-benar sabu ataupun ekstasi. Jadi untuk pemeriksaan sabu-sabu kami akan melakukan tes maki, di mana nantinya bila positif akan berwarna orange, berarti dia positif saja. Depan dulu, depan. Kenapa? Oke, ini barang lihat memang sangat jelas. Kemudian yang berikut tes ekstasi. Bisa. Sudah positif warna ungu, berarti ini memang
mungkin biar lebih dekat dengan mungkin Pak Kapolres yang pegang juga biar di sama Pak Wali yang pegang, Pak Wali dari foto mungkin sabu-sabunya Pak Wali yang pegang sama ini Pak ini. Iya berdua ya. Ke Kejaksaan dan selebihnya dilakukan pemusnahan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kajari, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolres, Bapak dari BNN, dari Lab 4, Polda, Pak Ustadz, Pak dan Tomal dari dan Ramil dan seluruh tamu undangan serta teman-teman pers. Jadi memang yang pertama kita apresiasi selama kurun waktu 2 minggu ini Kapolres Belawan berhasil mengungkap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Belawan dan nantinya kita akan proses sampai ke persidangan. Kami dari Kejaksaan mendukung dan sangat mengapresiasi dan kami akan melakukan penuntutan yang maksimal terhadap perkara sesuai dengan fakta-fakta hukum yang nantinya akan terungkap di persidangan, khususnya terhadap narkoba ini juga karena memang kejahatan narkoba ini di wilayah Medan, khususnya Medan Utara juga sangat tinggi. Ini juga menjadi perhatian kami Bapak. Jadi rata-rata tuntutan terhadap pelaku narkoba itu memang kita maksimalkan juga Pak Kapolres. Jadi termasuk tadi perkara begal 365 juga kita memang tuntutan di pengadilan kita juga maksimalkan rata-rata 5-6 tahun. Nah, oleh karenanya harapan kita semuanya dengan adanya tindakan tegas dan terukur baik dari pihak kepolisian dan juga nantinya kita akan sidangkan dan mendapatkan putusan yang juga maksimal di persidangan ya. Wilayah Medan khususnya Medan Utara itu akan menjadi aman, tertib dan kondusif karena memang tadi yang disediakan Pak Wali ya termasuk juga akan berpengaruh kepada faktor ekonomi. Semestinya Medan Belawan bisa faktor ekonominya bisa bergerak, tetapi karena adanya permasalahan keamanan dan tidak kriminal itu akan menjadi kendala dalam pergerakan ekonomi kita khususnya di Medan Belawan. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tangannya Bapak izin. Izin Bapak. Izin Bapak 1, 2.